Desa harus jadi kekuatan ekonomi agar warganya tak hijrah ke kota. Sepinya desa adalah modal utama untuk bekerja dan mengembangkan diri. Walau lahan sudah menjadi milik kota, bukan berarti desa lemah, tak berdaya. Desa adalah kekuatan sejati. Negara harus berpihak pada para petani. Entah bagaimana caranya, desalah masa depan kita. Keyakinan ini datang begitu saja karena aku tak mau celaka. Desa adalah kenyataan, kota adalah pertumbuhan. Desa dan kota tak terpisahkan, tapi desa harus diutamakan. Di lumbung kita menabung, dan tanpa ceklik kita tak bingung. Masa panen, masa berpesta, itulah harapan kita semua. Tapi tengkulak-tengkulak bergentayangan, tapi tintah darat pun bergentayangan. Untuk apa punya pemerintah kalau hidup terus-terusan susah? Di lumbung kita menabung, dan tanpa ceklik kita tak bingung. Masa panen, masa berpesta, itulah harapan. Gresik, Gempur rokok ilegal. Gresik, Gempur rokok ilegal. Gresik. Gempur rokok ilegal. Ekonomi rokok tanpa cukai, bahwasanya agar warganya tanpa cukai ini sangat merugikan baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kita ketahui dalam pemilu salah satunya tercukai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Gresik Bapak Haji Fandi Ahmad Yani Sarjana Ekonomi yang sesaat lagi akan hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Bapak Camat Panceng, para narasumber dari jajaran Forkopimda atau yang mewakili, dan juga narasumber dari Bea Cukai. Yang kami hormati pula Kepala Desa Dalegan Kecamatan Panceng dan juga Bapak Ibu Kepala Desa se-Kecamatan Panceng yang hadir pada kesempatan sore hari ini, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya pada kesempatan yang berbahagia ini, tepatnya pada hari Jumat tanggal 23 Desember tahun 2022, bertempat di Balai Desa Dalegan Kecamatan Panceng. Kita dapat hadir bersama dalam acara peresmian Balai Desa Dalegan Kecamatan Panceng sekaligus sosialisasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau Kabupaten Gresik tahun 2022. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara kita pada kesempatan sore hari ini menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak kita menundukkan kepala, menengadahkan kedua telapak tangan kita seraya memanjatkan doa bersama yang pada kesempatan sore hari ini doa akan dipimpin oleh Kepala KUA Kecamatan Panceng. Kepada Bapak Haji Mutahari Lutfi kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اللهم أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا يا الله ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yakni sambutan selamat datang yang akan disampaikan oleh Kepala Desa Dalegan Kecamatan Panceng. Kepada Bapak Haji Muhammad Kolib SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, nama ba'du. Al-Mukarramun, para alim ulama yang kami taati, Bapak Bupati, Bapak Haji Fandi Ahmad Yani, Sarjana Ekonomi yang kami muliakan, Bapak Satuan Pamapraja beserta anggota yang kami hormati, Bapak anggota DPR dari PAN maupun dari Demokrat yang kami hormati, yang kami hormati Bapak Ketua KUA dan juga yang kami hormati pengurus MPC Panceng yang kami hormati, dan tak lupa Kepala KUA atau yang Kepala Puskesmas Kecamatan Panceng yang kami hormati atau yang mewakili seluruh Kepala Desa beserta Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu RT RW seluruh undangan yang berbahagia. Pertama-tama mari kita menjadikan syukur alhamdulillah yang mana kita pada siang hari ini kita sekali dapat hadir dalam rangka peresmian kantor Balai Desa sekaligus sosialisasi cukai tembakau. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak dan Ibu sekalian mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Kedua kalinya salat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Bupati Bapak Haji Fandi Ahmad Yani Sarjana Ekonomi beserta yang rombongan yang insya Allah pada hari ini akan meresmikan kantor Balai Desa yang dibangun anggaran APBDes tahun 2022 senilai 700 juta. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat Desa Dalgan. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua juga saya ucapkan kepada ketua anggota DPR baik itu dari Demokrat maupun dari PAN yang selama ini bisa menyepot kita untuk pembangunan yang ada di Desa Dalgan. Alhamdulillah, khususnya dari Jasmas DPR ini mencapai 1.200.000.000. Alhamdulillah, termasuk top down-nya Pak Bupati ini 350 juta untuk lapangan 200, untuk jalan lingkungan 100 juta. Selamat datang Pak Bupati. Kemudian selanjutnya adalah jalan usaha tani. Alhamdulillah Pak Bupati rawuh yang akan meresmikan penggunaan kantor Balai Desa. Alhamdulillah. Dan kantor Balai Desa ini Bapak sekalian, status tanahnya adalah status sudah sertifikat mulai tahun 2021, kemudian kita bangun ini mulai 2022, selanjutnya sampai 2022 ini kita sudah meresmikan kantor kita khususnya dari Desa Dalgan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk pelayanan masyarakat sehingga apapun yang kita laksanakan tidak ada suatu kendala apapun. Amin ya rabbal alamin. Di samping itu juga saya laporkan kepada Pak Bupati, Desa Dalgan mulai tahun 2014 ini pajaknya lunas terus, hanya tak kena corona 3 tahun itu tidak bisa melunasi. Tahun ini juga lunas Pak Bupati, tapi mohon tolong karena ini ada Bapak DPR dan Pak Bupati, jalan untuk menuju ke wisata ini untuk diperlebar. Ini permintaan saya Pak Bupati. Jadi mohon dukungan dari anggota DPR untuk melaksanakan atau mengusulkan. Setiap tahun sudah saya usulkan tapi masih belum bisa dilaksanakan. Demikian yang dapat kami sampaikan karena Pak Bupati ini akan ke Campurjo, jadi tidak lama di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yakni laporan pelaksanaan sosialisasi di BHJHT yang akan disampaikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik. Kepada Bapak Suprapto APMSI kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Gresik, Bapak Haji Fandi Ahmad Yani SE, yang kami hormati Bapak Komandan Kodim 0817 yang diwakili oleh Sertu Suyanto, yang kami hormati Bapak Kepala Polisi Resort Gresik yang diwakili oleh anggota unit ekonomi Bapak Agus Widodo SH, yang kami hormati Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Gresik yang diwakili oleh Kasubsi Penyidikan Bapak Anak Agung Ngurah Wirajaya Sarjana Hukum, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Bea dan Cukai Gresik yang diwakili oleh Kasih Penyuluhan dan Layanan Informasi Bapak Eko Rudi Hartono, yang kami hormati Bapak Camat Panceng Bapak Dr. Andes Ahmad Nasik MM beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Dalegan dan Kepala Desa se-Kecamatan Panceng serta perangkatnya, serta yang kami hormati Bapak anggota DPR
DPRD Kabupaten Gresik, baik dari PAN maupun Demokrat, serta para undangan yang berbahagia. Marilah di sore hari ini kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir di sini untuk mengikuti acara sosialisasi tentang dana bagi hasil cukai, hasil tembakau DBHCHT, dan pemberantasan serta penegakan hukum terhadap peredaran barang kena cukai ilegal dalam keadaan sehat walafiat dan dalam suasana penuh dengan kebahagiaan. Salat serta salam tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Selanjutnya dalam kesempatan ini kami laporkan kepada Bapak Bupati Gresik yang berkaitan dengan pelaksanaan dimaksud sebagai berikut. Dasar pelaksanaan: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK-07/2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK-07/2022 tentang rincian dana bagi hasil cukai hasil tembakau menurut daerah provinsi, kabupaten, kota tahun anggaran 2022. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Surat Edaran Nomor SE/4/BC/2022 tentang pedoman Kepala Kantor Bea dan Cukai untuk melakukan pemikiran kinerja pemerintah daerah dalam menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di bidang penegakan hukum. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 19 April 2022 nomor 906/2114/SPJ tentang hasil inventarisasi dan pemetaan, klarifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait PAK tahun anggaran 2022. Tema: sosialisasi tentang dana bagi hasil cukai hasil tembakau di BHCHT dan pemberantasan serta penegakan hukum terhadap peredaran barang kena cukai ilegal di Balai Desa Dalegan, Kecamatan Gresik tahun 2022. Maksud dan tujuan: 1. Maksud terwujudnya lebih banyak masyarakat yang mengetahui akan ketentuan cukai, yaitu mengetahui dan memahami bagaimana membedakan rokok yang ilegal dan ilegal. 2. Tujuan: 1. Menyatukan pandangan, pikiran dan memahami bahwa jenis rokok ilegal diantara yaitu rokok polos tanpa dilekati pita cukai, berpita cukai palsu, bekas dan berbeda, atau salah peruntukan dan salah personalisasi. 2. Mengidentifikasi ciri umum rokok ilegal yaitu merek rokok tidak dikenal, tidak ada nama pabrik rokok, merek mirip dengan produk rokok resmi, tidak disertai tanda peringatan pemerintah mengenai bahaya merokok, dan dijual dengan harga yang sangat murah. 3. Membantu mensosialisasikan kepada beberapa ketentuan cukai seperti manfaat cukai, jenis-jenis rokok ilegal, hingga cara identifikasi keaslian pita cukai. Keempat, tumbuhnya pemahaman yang sama terhadap organisasi masyarakat, penjual rokok eceran, pelaku usaha UMKM, hingga masyarakat umum dalam upaya menekan peredaran rokok ilegal dengan mengedepankan langkah preventif melalui sosialisasi. 5. Pelaksanaan waktu dan tempat: hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, tempat Balai Desa Dalegan, Kecamatan Panceng. Jumlah kegiatan ini diikuti oleh penjual rokok eceran, pemilik warung, pelaku usaha UMKM, hingga masyarakat umum dari Kecamatan Panceng. Anggaran biaya pelaksanaan kegiatan dimaksud pada PAPBD Kabupaten Gresik tahun anggaran 2022 pada kegiatan sosialisasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau di BHCHT Kabupaten Gresik tahun 2022.
Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Selanjutnya mohon dengan hormat kepada Bapak Bupati Gresik untuk memberikan sambutan, pengarahan dan sekaligus membuka secara resmi sosialisasi tentang dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH-CHT dan pemberantasan serta penegakan hukum terhadap peredaran barang kena cukai ilegal Kabupaten Gresik tahun 2022. Atas berkenan Bapak Bupati Gresik, kami sampaikan banyak terima kasih. Demikian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Suprapto APMSI yang sudah menyampaikan laporan pelaksanaan sosialisasi DBH-CHT pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Bupati Gresik. Kepada yang terhormat Bapak Haji Fandi Ahmad Yani Sarjana Ekonomi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummihi wa ala alihi washabihi wasallim, amma ba'd. Yang kami hormati niki lengkap kepala desa niki nggih. Seluruh kepala desa se-Kecamatan Panceng oleh Pak Camat dan bersama Muspika, Pak Kapolsek, Mandan Ramil atau yang mewakili, Kepala Dinas Satpol PP, Bea Cukai dan sahabat-sahabat kula anggota DPRD Kabupaten Gresik, Pak Fauzi, Pak Fakih Usman, wonten Pak Kodim saking BBD serta seluruh tokoh di Kecamatan Panceng, khususnya di Desa Ndelegan. Wabil khusus Kepala Desa Ndelegan Pak Kholib niki gada damel peresmian gedung baru. 1 minggu yang lalu kula sampun mriki ngedum napa niku PTSL nggih. PTSL dibisiki kali Pak Kades, Pak minggu ngajeng peresmian kantor nggih. Nggih pun akhirnya mriki malih. Sekalian kita punya agenda terkait sosialisasi rokok ilegal. Wis deken kono pisan. Ki gak pindho-pindho. Dados acarane niki rangkep-rangkep nggih. Tunggali yang pertama adalah peresmian gedung balai desa di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan gedung baru ini menjadi gedung yang bisa bermanfaat, penuh keberkahan, sampai damel musyawarah untuk pembangunan di desa. Boten gawe majelisan oleh, gawe musyawarah oleh, pokok gak arisan rasan-rasan ten mriki nggih. Bapak Ibu ingkang kula hormati, para alim, para kiai, khususipun Kiai Alvin dan juga Kiai Haji Abdul Karim yang hadir di acara peresmian. Mudah-mudahan sekali lagi kantor baru ini menjadi semangat, baik itu kepala desa ini cek akas ngambut gawe ini, perangkate nggih ngoten semakin kerasan, tambah terus nggih. Terus ngeten nang didungani mari ngono nang mangan-mangan, Pak. Mangke cek wonten sosialisasi rokok ilegal nggih, wonten saking Bea Cukai sekalian niki. Karena pentingnya kita bersama-sama memberantas
rokok tanpa cukai. Rokok tanpa cukai ini suatu kegiatan yang dilarang oleh negara karena sangat merugikan negara. Sebentar lagi wonten tahun depan itu ada pembangunan rumah sakit di wilayah selatan. Salah satu ini sumber dana nih BBHCT cukai rokok. Nah, pentingnya memberantas rokok ilegal napa wis pokok sing rokok gak ono cukai ini sangat merugikan. Tidak ada untungnya bagi baik masyarakat, bangsa dan negara. Nopo malih Kabupaten Gresik. Alhamdulillah kalau di Gresik mboten wonten pabrik. Tidak ada pabrik rokok tanpa cukai di Gresik mboten wonten. Tidak ada. Sing akeh Sidoarjo. Bupatine kula sanjangi, wah ke rokok ilegal lah, wah ke. Mumet sirane kan. Gresik mboten wonten. Tetapi Gresik ini menjadi pasar akhirnya, pasar. Maka komitmen kita bersama, baik pemerintah daerah, masyarakat dalam hal ini wonten Pak Kepala Desa, wonten seluruh tokoh masyarakat Desa Kecamatan Panceng, wonten Pak Camat, Muspika, dan Ramil, Pak Kapolsek, dan seluruh dukungan masyarakat bersama-sama berkomitmen memerangi rokok tanpa cukai. Setuju nggih Bapak Ibu? Saya kira itu pun boten lami-lami. Mangke Pak Eko juga menjelaskan bagaimana ini Pak Eko ini saking perwakilan Bea Cukai, bagaimana sih rokok tanpa cukai itu seperti apa? Dijelaskan, yang penting kita punya konsisten bersama-sama boten menjadi pelaku, baik niku sing numbas maupun sing kadean. Setuju Bapak Ibu? Terakhir, mudah-mudahan sekali lagi kantor niki berkah, kantore wapi ini nggih. Mudah-mudahan manfaat buat masyarakat khususipun desa Delegan. Sing wau nek dalan maupun kula bisik-bisik karo kanca-kanca DPR. Mudah-mudahan mangke niki pun mulai nyusun 2024 niku mulai disusun apa saja yang dikerjakan oleh pemerintah daerah. Mudah-mudahan mangke atas usulan panjenengan dan juga didengar oleh teman-teman DPR khususipun Dapil Panceng, Dukun, Pangka ini mudah-mudahan wonten Pak Fakim, wonten Pak Fauzi, wonten Pak Bupati ini kudune gak barang angel. Beliau-beliau niku nggih banggar Pak ya. Banggar dua-duane Pak Bupati ini wonten kudune gak barang angel. Mudah-mudahan ini akan menjadi prioritas kita bersama. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bupati yang sudah menyampaikan arahan dan juga kata sambutan. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini juga akan diserahkan bantuan untuk TPQ di Desa Dalegan Kecamatan Panceng yang akan diterima oleh 5 orang. Kepada para penerima kami persilakan untuk mengambil tempat. Ya, kita beri aplaus meriah Bapak Ibu. Ini merupakan bentuk kepedulian dari pemerintah Desa Dalegan untuk kemajuan maupun peningkatan kualitas SDM yang ada di Desa Dalegan, khususnya Desa Dalegan Kecamatan Panceng.
Mudah-mudahan bantuan yang diberikan ini bermanfaat bagi TPQ yang Bapak Ibu bina dan juga bermanfaat bagi seluruh santri-santriwati. Baik, untuk selanjutnya mohon berkenan Bapak Bupati Gresik untuk meresmikan secara resmi Balai Desa Dalegan Kecamatan Panceng ditandai dengan pemotongan pita dan penanda tanganan prasasti oleh Bupati Gresik. Dipersilakan Pak Camat beserta Muspika dan juga Bapak Ibu undangan yang lain untuk menyaksikan pemotongan pita. Monggo Bapak-bapak dari anggota DPRD Kabupaten Gresik untuk berkenan mendampingi Bapak Bupati meresmikan Balai Desa Dalegan Kecamatan Panceng. Baik Bapak Ibu, mohon aplaus meriah. Dengan demikian gedung baru Balai Desa Dalegan Kecamatan Panceng secara resmi telah dibuka dan dapat dimanfaatkan untuk pelayanan kepada masyarakat. Untuk selanjutnya mohon berkenan Bapak Bupati Gresik menandatangani prasasti peresmian Balai Desa Dalegan Kecamatan Panceng. Untuk Bapak Ibu peserta sosialisasi, mohon untuk tetap tinggal di tempat terlebih dahulu karena sesaat lagi akan kita lanjutkan dengan penyampaian materi tentang sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai, dana bagi hasil cukai hasil tembakau pemerintah Kabupaten Gresik tahun 2022. Langsung Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Desa Kecamatan Panceng, Ketua BPD, Ketua Asosiasi BPD Kecamatan Panceng dan seluruh hadirin. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan yang berbahagia ini dengan kondisi yang sadu diiringi dengan rintik-rintik hujan. Kita akan mengikuti kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang cukai. Untuk itu langsung saja dari Bea Cukai menyampaikan peraturan perundang-undangannya sehingga kami dari masyarakat bisa paling tidak mengetahui aturan atau regulasi yang ada. Untuk itu langsung saja dari Bapak Bea Cukai kami persilakan. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Eko Rudiartono. Saya Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi pada Kantor Bea dan Cukai Gresik yang berkantornya alamatnya di Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 61 Gresik. Saya sekitar 2 tahun lebih 2 bulan bertugas di Bea Cukai Gresik. Sebelumnya saya bertugas di Denpasar dan sebelum-sebelumnya juga di Jawa Timur dan Jawa Barat sama kantor pusat. Pada kesempatan kali ini saya ingin duduk, mohon izin, santai. Tadi menjalankan perintah dari Pak Bupati, Pak Eko, tolong dijelasin tentang materinya yang jelas-jelasnya. Insya Allah nanti yang jelas-jelasnya. Saya mendengar bahwa yang hadir di sosialisasi ini adalah para pedagang rokok, nggih, betul nggih. Alhamdulillah. Kalau pedagang rokok, dados ngeten kayak partai. Ngeten Bapak Ibu, di rokok itu salah satu barang yang ada di Indonesia itu yang dikenakan cukai. Artinya bahwa kalau orang berpikir
legal dan ilegal, resmi dan tidak resmi, maka saya akan menjelaskan yang resmi bagaimana dulu, kan gitu nggih. Satu, cukai itu ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 yang sudah diamandemen menjadi Undang-Undang 39 Tahun 2007 tentang cukai. Cukai itu apa sih? Cukai itu apa sih Pak Eko? Cukai itu adalah pungutan negara. Jadi kalau bayar cukai gitu, bahasanya kalau bayar cukai gitu, itu pungutan negara yang masuk ke APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Tidak masuk ke bea cukai, tapi langsung masuk ke APBN. Bayarnya pun itu pun masuk ke melalui perbankan, tidak melalui bea cukai bawa duit banyak ke bea cukai langsung Pak saya beli cukai gitu. Enggak seperti itu, enggak seperti itu. Nah, itu cukai. Cukai itu hanya diperuntukkan, diwajibkan kepada 3 saja saat ini, yaitu disebutkan sebagai barang kena cukai. Apa itu barang kena cukainya Pak Eko? Yang 3 ini. 1, nih, ini kalau Bapak Ibu ngomongnya apa nih? Rokok nggih? Nggih, rokok. Namanya kalau di Undang-Undang Cukai itu barang kena cukainya itu BKC-nya itu sebagai cukai hasil tembakau. Rokok itu cukai hasil tembakau. Yang kedua, yang dikenakan cukai itu etanol. Etanol yang ada di apotik-apotik itu loh, etanol alkoholnya apa itu dikenakan cukai. Terus yang ketiga, ini minuman mengandung etil alkohol, mengandung etanol yang bisa mabuk itu Bapak Ibu, nah itu dikenakan cukai. Terus bagaimana yang legalnya Pak Eko? Yang legalnya itu salah satunya, pertama yang bikin legal diatur di undang-undang itu harus punya izin dulu, namanya NPBKC, nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Itu siapa saja Pak Eko yang harus punya izin NPBKC? 1 adalah pabrik rokok, pabrik minuman beralkohol, pabrik etanol yang tadi itu harus punya NPBKC. Yang kedua, siapa? Importir rokok, importir MMEA, importir etil alkohol harus punya izin namanya NPBKC. Terus yang ketiga, siapa Pak Eko? Tempat penyimpanan etil alkohol. Nanti itu penjelasannya banyak, nanti saya fokus ke sini aja biar banyak. Jadwal saya berapa? 4 jam Bu? Nah, 4 jam nggak apa-apa lah nanti Bapak Ibu. Saya biasanya 2 jam, tapi kalau kemarin dikasih 10 menit ya saya kasihkan yang inti-intinya saja. Tapi kalau ini suasananya juga enak, seger gitu, meskipun saya lapar maksudnya. Saya tadi ke Pantai Lovina. Ini Pantai Lovina ini belakang ini, kayak Pantai Lovina yang di Singaraja. Saya kan sering tugas di Bali, jadi ke Buleleng, kiri jalan ke Lovina, ini ke Lovina. Kalau nanti jalannya bagus bisa masuk. Kalau jalan bagus masuk. Penjualan rokoknya bagus kan gitu, tapi yang legal. Terus habis itu cukai itu kayak apa sih prosedurnya Pak Eko? Kalau Bapak Ibu nanti sebagai pabrik rokok nggih, pabrik rokok itu kalau sudah punya NPBKC diurusnya di bea cukai, NPBKC-nya izinnya tadi itu. Terus yang pabriknya ini pesen cukai dulu, pita cukainya ke bea cukai. Nanti bea cukai Gresik lapor ke kantor pusat bea cukai, terus kantor pusat bea cukai langsung koordinasi dengan Peruri untuk mencetak cukainya. Kan yang mencetak cukai itu hanya Peruri sekarang ini di Indonesia. Tidak ada misalkan tempat lain nggak ada. Kalau mau fotokopi berarti itu ilegal. Karena yang ciri-ciri dari pita cukai yang legal nanti akan dipraktekkan oleh
Mbak Fauzia nanti. Itu. Jadi yang nyetaknya pita cukai siapa? Peruri. Jadi kayak uang. Pita cukai itu kayak uang, karena beruang. Beruang kenapa? Saya cerita. Di Jawa Timur ini untuk Jatim 1, Jawa Timur bea cukai itu ada Kanwil Jatim 1, kantor wilayah Jatim 1. Itu targetnya 65 triliun untuk cukai rokok. Kalau di sini kan nggak ada pabriknya, yang bayar tuh 65 triliun. Kalau yang di kabupaten sebelah, di mana Lamongan, itu kemarin bayar ke Bea Cukai Gresik, totalannya itu sekitar 305 miliar. Cukai ininya 305 miliar. Kalau nasional hampir lebih dari 100 triliun nasional. Maksudnya ada Jawa Timur, ada dari Kudus, ada dari Jawa Tengah, dan total lebih dari 150 triliun kalau nggak salah, atau 160 triliun. Ini masuk ke APBN. Tuh. Itu yang legalnya. Terus perizinan, kembali lagi ke perizinan. Pak Eko, saya kalau jadi penjual rokok, warung penjual rokok, kalau warung itu bahasa cukainya, bahasa bea cukai di undang-undang itu tempat penjualan eceran, TPE namanya, TPE. Kalau TPE-nya rokok itu enggak wajib harus izin NPBKC. Jadi Bapak Ibu nggak usah ngurus izin NPBKC ke Bea Cukai Gresik. Kalau minuman beralkohol, Bapak Ibu harus wajib mempunyai izin NPBKC. Ngurusnya di Bea Cukai Gresik. Kalau ngurus izin pabrik sama ngurus izin TPE penjualan eceran warung, itu ada biayanya nggak Pak Eko di Bea Cukai Gresik? Tidak dipungut biaya, gratis. Kalau ada yang nanti gratifikasi, suap dan seterusnya, nanti akan diproses. Kalau ketahuan diproses bisa langsung oleh Pak Polisi, Polri, bisa langsung oleh Pak Jaksa yang nanganin tipikor. Jadi jangan sampai korupsi. Gratifikasi nggak boleh, suap nggak boleh, bentuk apalagi pemerasan dan seterusnya nggak boleh. Gitu. Jadi gratis kalau Bapak Ibu mau ngurus izinnya di Bea Cukai gratis. Tuh. Terus sekarang kira-kira rokok yang ilegal itu kayak apa, kan begitu nggih? Pertama saya ngomongin rokok yang legal. Mbak Fau bisa masukkan ini. Kalau rokok yang legal, pita cukainya itu cukup Bapak Ibu kalau ada sales yang nawarin rokok, bawahnya cuma ini, apa namanya ini? UV, ultraviolet. Kalau Bapak Ibu beli di Shopee ini sekitar 20.000. Kalau nanti Pak Kadis Satpol PP tahun depan memberikan gratis yang seperti ini, ada anggarannya ya digratisin dan seterusnya untuk rokok-rokok. Ini cuma 20.000. Terus habis itu caranya apa? Nah ini UV, ini ingat ada lampunya ya, agak biru-biru nggih. Nah, terus dimasukkan ke sini. Nah, di sini ada pita cukainya, nanti ada berpendar, memantul. Kalau ada memantul kayak duit, itu berarti asli. Kalau nggak memantul kayak duit, itu berarti diduga palsu. Kita ngomongnya diduga palsu. Karena kalau palsu itu kewenangannya dari Peruri. Yang palsu itu kewenangannya dari Peruri. Itu. Nanti yang menyebutkan palsu di Peruri. Karena kalau sudah nanti ada operasi bersama antara Bea Cukai, Satpol PP, dari Polri, dari TNI dan seterusnya, ke warung-warung dan seterusnya, kan kemarin ada yang di rahasia juga kan, ketahuan ini nggak berpendar, kita masih nyebutnya diduga palsu. Karena dari situ nanti Bea Cukai akan ngirim barang bukti ini, barang hasil penindakan ini ke kantor pusat Bea Cukai. Kantor pusat Bea Cukai akan ngirim ke Peruri, baru Peruri menyebutin dengan alatnya bahwa ini palsu atau tidak. Jadi pihak berwenang yang menyebutkan palsu atau tidak itu adalah siapa? Peruri. Kalau sudah ngomong ini palsu, nanti dikecek, dijadikan tersangka. Ada pasal-pasalnya, pidana semuanya.
menjual pun pidana dan seterusnya. Minimal 5 tahun, ada yang setahun, ada maksimal 10 tahun, ada berapa nanti bisa dibaca, saya bacakan kalau ada waktunya. Itu pertamanya itu. Jadi diginiin aja, ini berpendar nggak? Ini berpendar. Ini Mbak Fau, mungkin dianukan ke teman-teman. Terus kalau ini tadi yang legal, yang legal berpendar. Nah, nanti bisa kan ini. Ya, yang punya rokok sendiri langsung aja. Terus kira-kira yang ilegal gimana? Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Kadis Satpol PP menyampaikan yang ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal apa? Pertama, polos rokoknya. Ini polos. Polos artinya apa? Tidak pakai pita cukai, tidak pakai pita cukai, itu polos namanya. Ini ilegal. Terus apa lagi? Yang tidak pakai pita cukai, tidak pakai pita cukai, sama sekali nggak pakai, sama dengan polos. Terus siapa lagi? Pita cukainya palsu. Ciri-cirinya apa? Tadi dikasih Mbak Fausia itu ada alatnya, tidak berpendar dan seterusnya. Itu yang palsu, diduga palsu dulu. Terus apa lagi? Ini pita cukai bekas, dalam artian begini, pita cukainya itu kalau ditempelin nggak utuh seperti pita cukai yang asli tadi itu. Bapak Ibu kalau jual rokok kan ada pita cukainya asli gitu. Dia nggak ini, termasuk yang seperti ini agak rusak. Jadi dia agak rusak di sini. Jadi kalau rusak itu biasanya gini, sales itu ada yang oknum, betul nggak? Nah, kalau oknum tuh bilang gini nanti ke Bapak Ibu, iki rokoknya asli, tak dol. Kita Bapak Ibu lihat bahwa berpendar seperti yang Bu Fausia berpendar. Terus habis itu digoda Bapak Ibu, kowe pingin badi mana enggak? Cuma gampang kok. Apa itu? Mungkin oknum salesnya ya. Iki nek kalau yang asli itu bea cukai itu gini, pelekatan pita cukainya itu sekali dibuka itu langsung robek. Jadi ada tata caranya untuk melekatkan pita cukai, nggak sembarangan. Ada pita cukai terus dilekatin di sini, nggak boleh. Dilekatinya pada waktu di antara yang pada waktu ini masuk dirobek sini, dibuka langsung rusak. Itu yang pita cukai yang asli seperti itu harus buka itu. Nah, terus salesnya ngomong gini, gue pingin bati enggak? Ono carane gue tambah bati. Piye? Iki kelentekan hati-hati, terus simpenen. Kok saulan sekali tak JP. No. Kalau ada yang seperti itu, Bapak Ibu tertarik, ada potensi pidananya nanti. Nah, kalau ketahuan ada potensi pidananya. Dan sering ketahuan di kantor-kantor lain sudah sering ketahuan menangkap seperti ini. Jadi diajarin hati-hati. Terus habis itu apa? Oknum ini langsung, misalkan nanti ada 1.000 orang, ada 1.000 pita cukai, mungkin satunya dianggap karena murah, wis 500 saya sak pitahe, waduh tertarik misalkan, waduh. Terus kalau biasanya kalau kita nangkep semua aparat penegak hukum nangkep itu dicek siji-sijine, di tresur namanya, dicek. Ini kamu dari mana? Pita cukai bekasnya dari mana? Dari sini. Dari sini siapa? Dari toko warung ini. Warung ini siapa namanya? Ini. Terus ditakoni terus. Mangke. Lah kalau ada yang seperti itu, himbauan saya ya nggak usah diikutin yang seperti itu, dijalankan jangan, ada pasal pidananya. Itu yang pita cukai bekas. Itu yang
perlu saya sampaikan, mungkin nanti ada diskusi nih Pak ya, karena ini agak sore sebelum sholat juga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pencerahannya, sehingga kita paling tidak sedikit memahami aturan atau regulasi tentang cukai. Selanjutnya, kalau masalah hukum ini yang lebih tahu ini dari Bapak Kapolres Gresik atau anggota unit ekonomi Bapak Agus. Untuk itu Bapak Agus kami mohon pencerahannya sehingga kami nantinya tidak sampai terjerat ke hukum yang lebih jauh. Monggo Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Widodo. Saya dari unit ekonomi Satreskrim Polres Gresik. Saya di sini mewakili Pak Kasat Reskrim yang kebetulan beliau berhalangan hadir karena ada kegiatan di Polda Jatim. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya banggakan, tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Pak Eko dari Bea dan Cukai terkait barang-barang apa saja yang wajib ada cukainya gitu ya Pak. Jadi saya hanya sedikit menambahkan tentang ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai. Saya sambil duduk ya Bu. Tadi Pak Eko menyampaikan tentang rokok tanpa cukai. Rokok tanpa cukai itu diatur dalam pasal 54. Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai, itu diancam pidana paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun, dan atau denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Itu tentang rokok polosan Bapak Ibu. Jadi nanti ketika ada sales atau apa ya yang keliling-keliling ke toko menawarkan rokok yang nggak ada, mendingan tidak usah dibeli. Jangan ibu tidak membeli, ini paling tidak memangkas peredaran mereka untuk menjual rokok tersebut. Mbak? Ya. Jadi ketika ada sales atau apa, nanti diidentifikasi aja Pak. Oh pakai nopol mobil box nomor sekian. Nanti Bapak bisa infokan ke polsek terdekat, biar nanti dari Polres, dari Satpol PP, dari Bejoke untuk tindak bersama-sama terhadap pelaku kejahatan tersebut. Selanjutnya tadi disampaikan Pak Eko juga terkait cukai palsu, ya Pak. Itu diatur dalam pasal 55. Tiap orang yang membuat cara melawan hukum, meniru atau memasukkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya. B. Membeli, menyimpan, menggunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan. C. Mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai atau bekas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 8 tahun. Jadi ancamannya sangat tinggi. Jadi saya sampaikan lagi, ketika ada orang-orang atau pelaku yang seperti itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ada di toko-toko, monggo diidentifikasi kendaraannya, difoto, dicatat, disampaikan ke polsek terdekat biar kami bisa tindak pelaku jahat tersebut. Mungkin hanya itu bapak-bapak ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Jadi perlu kita garis bawahi
harapan dari teman-teman kepolisian ini yang perlu kita bawa. Jadi kita saling membantu dalam artian ketika ada oknum-oknum sales yang nakal, jenengan bisa memfoto dan melaporkan ke polsek terdekat sehingga peredaran rokok ilegal ini bisa kita atasi, karena cukai ini sangat dibutuhkan masyarakat, karena cukai ini akan memberi pemasukan ke kas negara yang cukup banyak, sehingga paling tidak kita harus sepakat minimal di Desa Ndelgan tidak ada lagi rokok ilegal. Setuju? Terima kasih. Dan khususnya di Kecamatan Panceng tidak ada lagi rokok ilegal. Selanjutnya dari Pak Ngurah dari Kejaksaan, mohon pencerahannya sehingga kami semua bisa tahu tentang aturan hukum yang ada. Izin memperkenalkan diri, saya Pak Ngurah dari Kejaksaan. Aduh. Ya, ini rata-rata penjual rokok semua atau gimana? Ada penjual rokok enggak? Coba yang penjual rokok, tunjuk tangan, tunjuk kaki. Ini apa audiens yang perlu diingatkan, karena rata-rata Bapak Ibu sekalian memang yang menjadi, saya bilang korban tanda kutip ya, korban tanda kutip dari peredaran cukai ilegal ini Bapak dan Ibu penjual rokok ini. Karena dari pengalaman nanganin perkara cukai itu rata-rata mereka tidak paham, diberikan rokok tanpa cukai, harganya murah, yang cari banyak, ya tergiur. Kan untung-untung kalau dihitung-hitung, kalau Bapak Ibu jual rokok yang legal dengan ilegal, lebih untung yang ilegal Bapak Ibu sekalian. Iya, karena saya tanya sama pelakunya, saya berhadapan langsung dengan pelaku peredaran rokok ilegal. Saya tanya, Pak, Bapak itu motivasinya jual rokok ini apa? Pasti yang dijawab apa? Motif ekonomi. Pak, saya jual rokok ilegal itu untungnya banyak Pak, ketimbang saya jual rokok legal yang beli sedikit, ya kan? Tapi yang perlu diingat, senangnya di depan Bapak Ibu, untungnya banyak, tapi nantinya apa? Masuk penjara. Ayo, ya, minimal bayangkan ancaman hukuman untuk peredaran rokok ilegal ini apa? 1 tahun Ibu. Bayangkan Ibu 1 tahun di dalam penjara, mau ngerokok nggak bisa, mau jualan nggak bisa, mau ketemu istri nggak bisa. Ayo, ya, jadi perlu Bapak Ibu sekalian, khususnya bagi penjual rokok, ketika ketemu permasalahan-permasalahan seperti ini, jangan tergiur keuntungan, ya. Ingat istri sama anak di rumah, istri sama anak butuh dikasih makan. Nanti kalau Bapak Ibu semua di dalam di penjara, siapa yang ngasih makan anak sama istri? Ya, nanti jangan sampai ketemu saya. Ada. Jadi itu Bu, Bapak Ibu sekalian, mungkin sedikit ya penjelasan sederhana saja, biar nanti menjadi bahan refleksi Bapak Ibu sekalian. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gresik, Gempur rokok ilegal. Gresik, Gempur rokok ilegal. Gresik, Gempur rokok ilegal. Selanjutnya kita lanjutkan. Jadi saya berdiri karena laki-laki itu tidak akan dikatakan hebat kalau belum berdiri, Pak. Ini kita buka 3 penyanyi dulu. Monggo, ada 3 penanya dulu. Nanti disebutkan nama dan dari desa mana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hulaini dari Delgan,
dari Cafe Bintang Pantura. Saya mau tanya, itu tentang rokok yang jual tembakau saja Pak. Bagaimana itu tembakau yang tirwe itu Pak, yang gelintir dewe itu, bagaimana nasib kan belum dijelaskan tadi Pak. Nah itu ketepatan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab aja Pak. Oke. Saya tadi mau menjelaskan tingwe sebenarnya Pak. Ini di mana-mana banyak yang nanya, tingwe itu gimana Pak? Ya juga tingwe. Tadi saya sebutkan bahwa barang kena cukai yang tadi kan ada 3. Apa? Rokok. 2, minuman beralkohol. 3, etil alkohol atau etanol. Tingwe itu kan kalau tembakau saja tidak memenuhi kriteria rokok. Tembakau saja tidak memenuhi kriteria rokok. Jadi enggak, kalau tembakonya saja Bapak jualan tembakau yang apa namanya daunnya saja enggak kena cukai Pak, tidak wajib cukai. Nah terus kalau saya ngelinting dewe gimana Pak Eko? Kan ada tembakau terus dikasih apa namanya paper ya, dulu paper itu paper dikasih apa namanya, bapak saya dulu gitu juga di kampung, pakai saus, nggak ada sausnya, dikasih cengkeh dikit terus dimasukkan, terus digelinting di rokok dewe, itu tidak kena cukai Pak, tidak kena cukai tingwe. Nah yang kena cukai tadi yang wajib NBBKC toh Pak, barang kena cukai tadi saya sebutkan siapa? Pabrik rokok. Oke. Pabrik rokok ini pun apa? Bentar saya sampaikan di undang-undangnya. Pabrik rokok adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai, dan atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran. Itu Pak yang wajib punya izin NBBKC. Artinya tadi kan kalau legal itu memulainya dari siapa saja yang punya kewajiban untuk mempunyai izin NBBKC produksi kalau pabrik itu. Kalau yang misalkan Bapak Ibu ngelinting dewe rame nggih, kita mau lapangan rame, terus dikemas penjualan eceran ngeten nggih, mas mulai ngeten, terus habis itu produksinya dijual dalam penjualan eceran, itu masuk kriteria pabrik nanti Bu, dan harus ngurus NBBKC. Kalau enggak nanti ada namanya operasi bersama. Kalau DBACT itu sekarang ini yang Pak Satpol PP nanti operasi bersama dengan skepnya Pak Bupati tadi itu, ada Pak Satpol PP, ada Bea Cukai, ada penegak hukum lainnya, aparat penegak hukum lainnya, terus ke tempat Bapak Ibu yang tadi itu sudah potensi seperti ini, kita lakukan namanya, kalau bahasa Bea Cukai itu penindakan. Kita tarik barangnya dulu, kita olah datanya, memenuhi nggak kira-kira masuk ke kriteria melanggar pidananya, ada nggak di situ? Karena ada pasal 54 yang memproduksi dan tanpa pita cukai dan seterusnya itu tadi, masuk pidananya nggak di situ. Dari situ nanti ada namanya gelar perkara awal. Kalau kami biasanya langsung ke teman-teman ke kejaksaan untuk gelar perkara awal, untuk anatomy of crime-nya kira-kira itu ketemu nggak, unsur pidananya masuk nggak di situ. Kalau saya menyampaikannya, ini masih perdebatan kami di kantor pusat Bea Cukai. Saya nanya ke teman-teman, kalau yang tingwe itu masuk nggak kira-kira gitu. Masuk yang harus wajib cukai nggak? Ada beberapa pemikiran yang pembuat undang-undangnya pun masih apa namanya berdebat terus, karena nggak masuk ke pasal yang mewajibkan tingwe itu masuk. Makanya saya masuknya ke tempat ke pabriknya tadi itu. Kalau memenuhi kriteria pabrik,
nanti harus punya NBBKC. Itu aja pikirannya ke situ, nanti ke situ. Tapi kalau nanti ada operasi bersama, ada rahasia gitu ya, bahasa lapangnya rahasia, dan itu kena. Saya pernah soalnya tugas di Bojonegoro, saya ke bukit-bukit itu mendekati perbatasan di Tuban. Ada di situ ada warung, ada pada motornya cukup banyak. Terus ternyata nyetak rokok. Terus habis itu saya laporkan kepada unit lain, di bea cukai banyak unit lain untuk dianalisis apakah ini perlu penindakan operasi atau tidak. Kalau dari situ nanti kalau sudah operasi nanti kita lihat, kita minimal kita berita acara wawancara dulu, kita panggil orangnya, kita panggil apakah Anda, tapi bukan untuk keadilan, belum untuk keadilan. Kalau untuk keadilan SPDP-nya bea cukai sudah langsung ke kantor kejaksaan, tidak untuk keadilan dulu. Kita BAW dulu, kita collecting data dulu memenuhi unsur atau tidak. Mungkin itu nggih Pak nggih. Pahamnya adalah yang kriteria pabrik tadi itu aja. Terima kasih. Untuk sementara ada mungkin tambahan dari Pak sudah Pak dari Kodim yang akan disampaikan Pak Suyanto. Kami persilakan maksimal 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, saya dari mana? Dari Bea Cukai Gresik, dari Kejaksaan, dan dari Kapolres yang saya hormati. Dan yang saya hormati untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di Balai Desa Andelegan ini. Langsung saja apa yang sudah dijelaskan dari pihak cukai, ya kami sebagai aparat mendukung penuh. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang terutama penjual, apabila nanti ada penawaran dari pihak dari luar yang bentuknya rokok, dilihat dulu bentuk rokok itu ada bea cukai tandanya di belakang logo itu tidak. Apabila tidak, jangan diterima. Ya, kita dukung pemerintah dengan pengedaran rokok ini yang ilegal ini, biar tidak ada lagi nanti rokok ini beredar luas. Ya, memang rokok ini sangat riskan untuk dipakai. Tapi kalau tidak bagi hasil dengan negara, ya, sedangkan yang pemasok ke negara ini paling banyak adalah dari produksi rokok. Untuk itu saya himbaukan mungkin untuk warga masyarakat luas, apabila menjual rokok cek dulu. Kalau bahasa di tempat saya itu bandrol, ya, bandrol, atau kalau bahasa itu pemerintahnya itu bea cukainya, ya, itu jangan diterima. Ya, berarti kalau kita menerima berarti kita tidak menyukseskan keinginan pemerintah, berarti tidak mendukung keinginan pemerintah, dan itu melanggar hukum. Ya, apabila melanggar hukum maka sanksi yang harus kita terima nantinya. Ya, untuk itu saya minta kesadaran bapak-bapak, ibu-ibu, terutama yang penjual rokok, ya, terutama yang penjual rokok. Dan kami mungkin memerintahkan beberapa anggota untuk mengecek setiap toko-toko penjual rokok itu.
apabila kami menemui nanti, ya mungkin kami akan melaporkan ke atasan kami. Ya, itu himbauan dari kami sebagai aparat. Ya, kami menertibkan itu semua untuk negara, buat membangun negara nanti, untuk dananya itu. Ya, itu penekanan dari kami sebagai aparat. Intinya kita dukung penuh ya atensi dari pemerintah ini melalui rokok ini. Jangan sampai memakai rokok yang ilegal. Ya, mungkin setuju? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan di Desa Ndelegan ini tidak ada yang melanggar. Ya, kalau tengwe boleh. Ya, tengwe kata tadi dari bea cukai itu tengwe ngelinting dewe. Sama, saya kadang-kadang juga tengwe ngelinting dewe. Ya, itu kadang-kadang ngelinting dewe juga. Bahwa saya beli kertasnya itu cuma 5.000, sudah dapat 1 bongkok. Ya, bisa untuk 200 linting. Ya, kalau tidak percaya silakan dicek di kantor saya itu. Ya, mungkin itu aja beberapa hal yang sifatnya adalah mari kita sukseskan keinginan dari pihak pemerintah, terutama melalui bea cukai ini kita tertibkan. Ya, selesai dari saya, mungkin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya kita buka pertanyaan yang kedua, monggo ibu-ibu. Nah, ini mari bapak-bapak saja, ibu-ibu di sini Pak, sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Muntamaa dari Desa Banyu Tengah. Di sini kami adalah pertokoan yang juga mengencer rokok, dan hari-hari ini adalah rokok itu tiap hari naik harganya, sehingga banyak sekali rokok-rokok yang harganya murah, dari harga 6.000, 8.000 sampai 10.000. Dan di sini kami merasa susah gimana cara untuk meneliti dan mendeteksi mana yang nggak ilegal, mana yang ilegal. Karena apa Pak? Saya nggak punya alatnya juga, dan saya yang merasa sibuk, ya nggak ngerti gimana bati sewu kok deteksi ngelirik sing ilegal gak ilegal. Loh, terus yang saya tanyakan, nanti saya ini kalau ketahuan dipidana. Untung sekarang saya nggak jual rokok. Ya Pak ya? Itu saja yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih atas sosialisasi ini. Kami bisa menjadikan pengalaman bagi kami, karena dulu andaikan saya ini dilaporkan saya sudah kena pidana. Iya Pak, saya dikasih orang-orang itu, didatangi dari sales-sales rokok itu, rokok seharga 8.000 saya jual 14.000, 15.000, luar sekali. Dan saya nggak tahu mereknya itu apa, pokoknya yang penting laku. Dan saya sekarang ini tahu sosialisasi, wedi Pak mendiring kok gak ada anak bojoku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Nah, ini pengalaman yang sangat menarik ini. Pertanyaan satu lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mudakir dari Dalegan. Yang termasuk kena cukai kan termasuk alkohol Pak. Sekarang bagaimana dengan toak Pak? Itu termasuk alkohol apa tidak Pak? Terima kasih Pak, nggak banyak-banyak. Terima kasih. Jadi monggo dijawab dulu Bapak. Pak, saya dulu ya. Ibu siapa Bu? Oh, nanti tempatnya di mana Bu? Masih jual? Jadi gini Bu, kalau Ibu enggak, saya terima kasih ada pertanyaan langsung dari pelaku. Kalau itu pertama enggak gini maksud saya. Pertama ada potensi Ibu punya data sales yang rokoknya murah.
Itu nanti teman-teman ibu bisa melaporkan kepada jangan sakno Bu, kalau sakno ya negara ini nggak dapat triliunan Bu nanti Bu. Itu satu. Yang kedua, rokok kenapa cukainya tiap tahun mesti naik kan gitu nggih, buat penggemar rokok. Terus saya nggak bisa bekerja, nggak jualan laku, jualan saya nggak laku kalau yang kalah dengan yang ilegal yang sebut saya sampaikan tadi. Prinsipnya gini, tadi cukai itu digunakan untuk membatasi sebenarnya, karena ada ada unsur yang kesehatan, mengganggu kesehatan dan seterusnya. Jadi bea cukai di filosofi ke undang-undang cukai itu intinya adalah membatasi konsumsi dari konsumen atas barang yang kena cukai tersebut. Salah satunya adalah menaikkan tarif cukainya, menaikkan cukainya, bandrolnya, itu salah satunya. Malahan teman-teman dari yang tidak setuju dengan rokok diedarkan, hasil tembakau diedarkan itu malahan bilangnya kalau bisa dilarang gitu. Nah, dilarangnya kenapa? Sampai ada yang ngusulin kayak di Australia itu cukainya itu sampai 50.000 atau 100.000 per packnya itu, sehingga orang nggak bisa beli. Bahasanya untuk membatasi konsumsi supaya sehat. Itu Bu, pertama itu. Yang kedua, ada contoh kemarin Satpol PP Lamongan kolaborasi dengan Bea Cukai, terus dengan Kejaksaan Negeri Lamongan operasi bersama. Sekarang lagi sudah disidik sama Bea Cukai. Yang tadi itu disidik, orangnya sudah ditahan, sudah diserahkan tahap 2 tersangka dan barang buktinya ke Kejari Lamongan, sedang diproses untuk ke pengadilannya. Itu penegakan hukum Bu. Kalau nanti ke Ibu ada caken rek, salesnya rek kan gitu, Ibu juga dilapornya aja, termasuk lapor kalau ada yang meres Ibu, memeras melakukan pemerasan. Nanti Ibu tahu-tahu, kamu didendeni, kamu melanggar pasal ini, terus aparatnya misalkan Bea Cukainya, oknumnya dan seterusnya itu, kalau enggak nanti harus ada ini laporkan juga. Itu gerakan anti korupsi Bu, kita gerakan budaya anti korupsi. Itu saya tambahin sedikit satu aja itu. Nanti Tipikor akan melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan tusi Tipikornya, aparat Tipikornya. Sekarang tua Pak nggih. Tua saya bingung untuk tua ini. Kalau tua gini Pak Bu, kita mengacu lagi tadi itu, objek kena cukai itu yang tadi saya bilang, pabriknya harus kita lihat pabriknya. Yang kena cukai itu gini, ada golongan A, golongan B, golongan C. Golongan A, golongan B, golongan C. Kalau golongan A itu kadar alkoholnya sampai dengan 5%. Golongan B antara 5% sampai dengan 20%. Itu golongan B. Minuman beralkohol golongan B. Dan kalau golongan C itu di atas 20% kadar alkoholnya. Nanti kalau kita operasi, itu saya kemarin waktu di Bali, Pak Gubernur Bali pingin ada program gimana arak Bali supaya legal. Ini kan arak Bali kan banyak seperti dengan tuak kalau nggak salah itu. Sempat kita bicarakan di situ, kalau yang tuak yang di pinggir jalan itu belum sempurna memenuhi objek cukai sebagai objek cukai, belum sempurna.
Kalau yang jadi objek cukai itu harus dikemas dalam penjualan eceran untuk dijual. Kalau ya betul pakai aqua bekas dan dulu kalau pakai botol bagus dan seterusnya itu. Kalau jawaban saya itu Pak ya. Tapi sebaiknya menghindari tua, jual tua. Jual tua nanti ada perdanya, nanti perda yang jalan. Perdanya yang jalan. Kalau kami itu kalau sepanjang masuk ke barang kena cukai yang minuman mengandung etil alkohol masuk, tapi kalau semacam ciu itu wajib cukai itu. Ciu yang dari mana? Mau Tuban, mau dan seterusnya itu kalau kita tangkap itu. Dan itu harus wajib cukai yang ciu. Kalau yang tua ini kan kadang-kadang legenya agak agak asem kan gitu ya. Kalau yang ciu itu sudah beralkohol, minuman beralkoholnya udah tinggi. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan, yang jawaban saya. Terima kasih. Mungkin ditambah yang tua Pak untuk dari Pak Kepala Satpol PP sedikit tentang toa, sehingga karena di sini atau di wilayah pesisir itu biasanya banyak toa-toa yang dijual bebas ya. Monggo Bapak. Ya Pak Yono. Jadi Bapak Ibu di Kabupaten Gresik kan sudah ada perdanya. Perda 19 tahun 2014 itu adalah namanya perda larangan peredaran miras. Selain bir hitam, bir bintang, ataupun yang lebih ekstrim lagi cukre. Ya, jadi toa yang sudah dibacem berapa lama, bertahun-tahun itu diminum kadang-kadang. Nah itu kami nanti ketika ada informasi dari masyarakat ya kita operasi dan kita laporkan kepada Pak Jaksa untuk disidangkan ya, jadi ada itu. Kalau di Panceng itu kemarin yang kami temukan yang agak yang bir itu sebelah mana ya? Ke sana ya, ke barat Campurjo ya. Tuh, sama agak ke timur setelah hutan ya. Itu kita sama-sama operasi dengan Pak Camat dan Kasih Trantip waktu itu. Jadi itu Bapak Ibu saya pesan, karena kita sudah mempunyai perda larangan peredaran minuman keras, maka jangan mencoba-coba meminum, menyediakan atau menjual. Jadi itu perdanya. Nggih, matur nuwun Pak Yono, begitu. Terima kasih. Kita buka dua penanya jadi dulu. Ini berarti ini yang terakhir ya. Setuju terakhir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Asif Hasanuddin dari KUB Bintang Pantura. Saya mau bertanya kepada Bapak Bea Cukai, apakah tidak pernah melakukan penyisiran, artinya pemetaan wilayah kepada petani tembakau Pak? Seumpama kalau dari situ kan bisa dipetakan itu muaranya nanti kemana, industrinya rokoknya itu Pak. Terakhir Pak ya, ini ya. Terakhir ini Pak. Nggih. Monggo Bapak. Nggih. Di Bea Cukai itu ada unit intelijen Pak. Intelijen itu ada yang intelijen taktis ke lapangan dan ada yang analis. Nah teman-teman yang analis ini yang biasa memetakannya itu tidak ke siapa daerah biasanya gitu. Ini kan dari profesionalnya mereka. Kebetulan saya pernah jadi pimpinan-pimpinannya mereka juga. Kalau saya belum pernah mendengar sentra-sentra tembakau, penghasil tembakau itu dijadikan salah satu target utama. Tidak. Yang kita targetkan utama itu adalah sentra-sentra penghasil rokok ilegal. Sentra-sentranya. Jadi biasanya kami itu langsung deteksi di kabupaten ini termasuk low risk, resiko rendah, atau resiko sedang, atau resiko tinggi, atau ini daerah penjualan yang
rokok ilegalnya sedang, loris, rendah atau tinggi. Itu yang kami lakukan. Karena kalau kami masuk ke ke penghasil tembakonya, ini nanti terfokusnya juga agak lowong, itu enggak termasuk objek cukai. Yang termasuk objek cukai adalah hasil tembakaunya. Tapi masukan yang bagus buat kami nanti sampaikan kepada pimpinan-pimpinan, mungkin ada berpikiran, oh ya sudahlah nanti kita cek dulu hasil tembakaunya. Tembakaunya itu yang kita target biasanya yang punya mesinnya, mesin rokok, linting rokok itu, mesinnya itu sekali banyak brek langsung ribuan, langsung bisa banyak jutaan batang. Itu yang kami lakukan. Kalau kalau untuk pembinaannya ke dinas-dinas terkait, Pak. Di BHJT ada pembinaan terhadap petani tembakau dan seterusnya. Mungkin itu, Pak. Terima kasih masukannya, mungkin menjadi. Tapi kadang-kadang kami juga kekurangan tenaga surveillance, tenaga analis. Ya, kalau ada informasi tadi itu, misalkan informasi Ibu tadi yang mateng tadi itu. Jadi kita akan lihat, oh dari sini, oh nanti arahnya ke pabrik mana. Tapi kalau Bapak misalkan, biasanya kan pabrik rokok itu beli ke mana, ke petaninya, juga petaninya kan tahu lokasi pabrik rokoknya. Terus kira-kira ini kok misalkan kok belinya banyak gitu, misalkan belinya banyak, mungkin bisa mendapat kami juga mendapat informasi, kami lihat juga Bea Cukai kan lihat, oh pesen pita cukainya bandrolnya banyak enggak dia, nanti mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Kami sampaikan kepada bapak-bapak narasumber tentang pencerahan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kecamatan juga, kalau memang ada yang perlu bapak-bapak sampaikan berkaitan dengan apapun itu, keluhan-keluhan jenengan, kami dari kecamatan siap menampung, akan kami sampaikan ke masing-masing OPD yang menangani, sehingga ketika bapak-bapak menemukan permasalahan di desa atau di lingkungan bapak-bapak di wilayah Kecamatan Panceng ini, kami kecamatan istilahnya membuka pengaduan jenengan, akan kami sampaikan ke OPD-OPD kabupaten yang menangani bidang-bidang sesuai dengan apa yang menjadi keluhan dari jenengan-jenengan. Jadi terima kasih. Dari saya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa harus jadi kekuatan ekonomi